Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ya. Woyo, Apa tuh? gue punya tebak-tebakan. Garing nih pasti nih. Dengerin dulu lah, baru lu bilang garing. Emang apa? Lagu-lagu Katolik apa yang galau? Emang ada lagu Katolik? Ada. Gue nyanyiin ya. Kalau suara gue jelek, maaf ya. Nih, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Ya, kasihan amat itu bertepuk sebelah tangan itu mah. Pengalaman lu banget gak? Ya gak usah diomongin lah ya. Lu jalan. Bang, Abang gua bakso. scroll aja. Emang ada yang Lagi. notice apa? Biarin ini lagi usaha gua mencari jodoh, coy. Usaha Anda mencari jodoh? Iya. Oh, lagi jomblo bang? Ya gak usah diomongin lah, kayak gitu-gitu mah. Emang kenapa tuh? Sensitif ya kalau ngomongin jomblo? Udah di umur-umur kita kan, ya umur-umur di 20 tahun ke atas kan ngomongin jodoh kan kayak gimana ya? Butuh tapi pengen, nggak pengen tapi butuh gitu ya. Butuh tapi pengen Ya, tapi tapi butuh. lu kayak ngerasa gini nggak? Lu jadi kalau waktu masih jomblo gitu, ada masanya lu pengen sayang-sayangan sama pasangan lu, terus nonton bareng, gitu, ngelakuin hobi lu bareng-bareng. Cuman ada kalanya, ya gue pengen sendiri, gue pengen ngelakuin ini sendiri. Cuman kan akhirnya kan, tapi lu di hidup lu mau nikah nggak? Mau nikah apa enggak? Ya mau. Ya berarti kan lu harus cari jodoh dong. Lu harus deketin orang, lu harus nyari cowok yang pasti lu mau ntar dijadiin suami lu, gitu kan. Mohon maaf, kenapa tiba-tiba nikah bang? Ya kan tadi kan bridgingnya kan kita kan sebelum nikah kan kita harus nyari. Oh iya benar. Gitu. Benar sih. Emang kayaknya menghayati banget nih. Udah berapa lama jomblo? Aduh, mesti ngomongin lah kayak gitu-gitu. Lah siapa tahu nih penonton Nico Senior mau tahu. Siapa tahu nih yang lagi nonton jomblo juga. Mau tahu kan? Gak usah lah ya. Ya mau tahu lah pasti. Berapa ya? Baru sekitar 2-3 bulan lah. 2-3 bulanan. Berarti 5 bulan. Lah iya ya 2 tambah 3 5 bulan. Garing bang, mohon maaf garing. 2 sampai 3 bulan lah gua apa ya? Jomblo gitu. Diputusin sakit banget sih. Kenapa? Tuh ditanya. Kenapa? Beda agama. Sakit juga. Mohon maaf tuh. Lebih menantang gitu gimana? Iya sih benar, beda agama lebih menantang sih. Apa sih tantangannya emang? Nggak menantang juga sih, tapi kayak gue udah suka sama pribadinya, gue suka sama orangnya, tiba-tiba kenapa harus putus dengan yang udah kita tahu sebelumnya kalau perbedaan itu nggak bakal menyatukan kita. Beda agama pernah, tapi masih zaman bocil lah. Maksudnya masih nggak tahu cinta itu apa, bagaimana cara pacarnya. Masih zaman SMP. Jadi sejak SMK nih, mau tahu nggak? Iya, kalau nggak mau tahu juga lu pasti kasih tahu. Iya sih benar. Sejak SMK gue memutuskan untuk tidak pacaran beda agama. Karena apa tuh? Trauma. Enggak trauma sih, lebih ke gini. Tadi kan lu jomblo 2 bulan. Nah, gue ngasih tahu nih, gue jomblo 5 bulan. Nah, 5 bulan itu gue pacaran 7 tahun. Pacaran 7 tahun, satu agama. Lah putus. Kalau sama yang beda agama, maksudnya sama yang satu agama aja rumit, apalagi sama yang beda agama lebih rumit. Menurut gue, tapi kan kepribadian orang beda-beda ya. Beda-beda penonton Nico Senior. Jadi terserah kalau misalnya memang menurut beberapa orang kayak beda agama itu oke, atau lebih menantang kayak yang lu bilang. Tapi buat gue tidak mau pacaran yang beda agama. Karena lebih ke background keluarga gue aja sih. Ya kan? Ya, gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh nih ya penonton, bukan berarti. Sahabat Saniko. Oh ya sahabat. Ya emang dari kitanya juga pasti dari keinginan diri hati kecil pasti pengen berdoa bareng. Iya. Kayak misalnya kita ke gereja bareng gitu, rosario bareng gitu. Oh iya, itu pertanyaan tuh. Emang pernah rosario? Pernah. Berapa kali sebulan? Setahun. Pokoknya pas bulan Maria, bulan
Bulan apa ya? Bulan Maret bulan apa? Bulan September. Ayo. Hah? Udah, Mei sama Oktober. Nah itu tuh biasanya kan di lingkungan ada Rosario. Nah rumah gue kebagian Rosario. Nah pas di rumah gue Rosario. Tapi rumah orang mah nggak ada. Pas di rumah gue baru keikutan gitu kan. Kemarin Novena lu ikutan full. Iya, itu Ada yang mengejar nih. iya, itu kayaknya ada keinginan sendiri sih kayaknya ya. Makanya ikut novena. Itu salah satu usaha gue buat dapetin jodoh yaitu novena. Emang Oke, gitu caranya. iya ya, tolong ditiru sahabat-sahabat Niko Siniar boleh. Sahabat Saniko. Oh iya sahabat. Kriteria pasangan lu kan lagi jomblo nih. Yang bisa masak pertama. Oh mohon maaf, Iya. yang bisa masak ingat. Ya, oh iya benar. Bisa masak walaupun gak enak. Intinya masak aja dulu ya. Bisa masak dulu lah. Ada kemauan buat masak, tapi kita masak bareng gitu kan. Oke. Tapi kalau nggak bisa masak tapi mau GoFood, Gak apa-apa. nggak apa-apa gitu. Kalau nggak bisa masak tapi ntar kita GoFood bareng, maksudnya gitu. Oke. Komunikasi lancar. Apa nyambung mainnya? Apa mainnya itu apa? Ah, manja. Bukannya manja tuh lebih lucu. Enggak. Oh, mungkin berarti beberapa cowok Enggak. nggak suka cewek manja. Tergantung ya, kalau misalnya kita lagi Ngumpul. acara e-commerce gitu kan, kita terus tiba-tiba dia malah deketin gua, kan kita tahu lagi acara gitu loh. Yang deketin, yang nepelin. Iya, Tentang waktu. Iya, kayak gitu-gitu tuh. Udah lah, red flag lah, anjay. Kalau gue kriteria seiman, benar. Komunikasinya lancar sih. Sama kalau lu sukanya cewek yang bisa masak, gue suka cowok yang pekerja keras. Intinya mah kerja dah mapan gitu. Mau nyari uang ya kan? Mau cari uang gitu. Kalau misalnya Sebelumnya kamu yang mau nyari uang. Dari hati. Iya. Balik bener. Cowok nggak bisa diandelin itu udah putusin aja. Kalau kakeknya miliarder, mau nggak? Tapi nggak punya kerja. kayaknya enggak deh. Masa kalau mengandalkan warisan kan akan hilang gitu. Tapi kalau misalnya cowok bisa kerja, intinya mau untuk berusaha nih, itu lebih baik dibanding mengandalkan warisan orang tua. Iya nggak sih? Intan Apaan? 1.000. Gitu. Kalau kriteria gue sih sampai situ aja. Tapi lu nggak suka cowok yang kayak gimana? Toksik. Toxic itu kan macam-macam ya. Ada. Main fisik. Apa baperan kan, terus cemburuan. Gitu. Enggak sih, gue lebih ke toksiknya kayak gue tahu nih, gue nggak tahu nih pengalaman sahabat Niko Siniar, bener kan ya sahabat Nina? Pengalaman kalian apa enggak? Tapi kadang cewek itu prioritasnya cowok. Ini toxic tuh, dia dari tadi. Gue bingung ngomongin apa lagi. Maksudnya kadang cewek tuh prioritasnya cowok. Cewek. Tapi nggak semua. Buat gua pas zaman pacaran prioritas gua cowok gua. Tapi kadang cowok itu prioritasnya bukan ceweknya. Sebenarnya nggak apa-apa buat gua, cuman jadinya kayak dia lupa akan pacarnya sendiri. Jadi kayak ya kesannya tuh kayak gue cinta mati banget. Padahal dulu yang ngejar juga dia, bukan gua. Gila gitu. Tapi pas berjalannya waktu malah lah kok jadinya kayak gue yang dikenal cinta mati banget. Buat gue nggak suka. Dan komunikasinya tiba-tiba hilang. Kayak dia butuh dateng, nggak butuh dibuang. Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah sih. Mungkin gue yang begitu. Wah. Jangan. Jadi lu kenapa cewek bisa sebagai itu sama cowok itu, sedangkan cowok itu nggak sebagai itu nggak memberikan seluruh waktunya ke cewek itu karena cowok tuh kebanyakan kebahagiaan mereka tuh nggak di lu doang gitu. Dia punya hobinya masing-masing gitu. Dia minta main futsal, mainin game, Mobile Legends itu, terus kalau nggak badminton, kalau nggak nongkrong, sekedar nongkrong gitu, ngopi. Itu kebahagiaan mereka cowok-cowok. Iya. Buat mereka yang udah kayak misalnya jenuh kerjaannya dia, pendidikannya dia, sekolah dia gitu. Nah, sedangkan cewek kayak misalnya yang gue tahu gitu ya, kalau salah dia bahagia tuh cuma satu plek sama cowok itu doang. Dia mau cerita sama cowok, mau ngapa-ngapain sama cowok itu, sama apa sama cowok itulah. Sedangkan cowok itu nggak terlalu, bukannya cinta mah pasti cinta gitu.
masih sayang gitu. Cuman kadang porsinya itu ya yang salah kan. Dibagi-bagi. Ya mungkin Sebenarnya gua lebih ke nggak apa-apa banget nih ya kan. Jadi berdebat, mohon maaf ya. Maksudnya lebih ke maksudnya cewek tuh bukan masalah soal pembagian waktu. Maksudnya bukan itu sih, maksudnya kita tuh paham banget nih. Lu misalnya kayak lu punya misalnya lu mau main Mobile Legend kan, lu mau main futsal, lu mau nongkrong, mau ini, mau itu, terserah. Cuman intinya ngabarin. Kalau misalnya udah nggak ngabarin, menurutnya gimana? Iya kan, balik lagi ke komunikasi. Sebenarnya cewek ya oke, benar kata lu, kebahagiaan kita kalau cerita sama cowok kita. Tapi bukan berarti kita juga nggak ada hobi sendiri, bukan begitu. Lebih ke kalau emang lu mau nongkrong kan tinggal WA, sayang, asik sayang. ya nggak apa sih, beb. Iya, misalnya kayak sayang, aku mau nongkrong, sekedar itu kan bisa. Tapi tiba-tiba udah nyampe situ terus nggak ada kabar, kita tahu infonya dari sosmed temennya lah. Oh, buat gua, tapi gua nggak tahu kalau yang lain. Mungkin ada yang ngebebasin, ada yang enggak. Tapi putusnya gua salah satunya ya komunikasinya hilang. Red flag gua ya. Soalnya kalau misalnya udah nggak bisa komunikasi, buat gua iyalah. Soalnya kan kita kan apalagi di Katolik gitu kan, apa ya, jodoh itu pasti kan lu mau nikah kan, tadi kan lu bilang kan, nikah. Terus itu kalau di Katolik cuman bisa sekali seumur hidup. Amin. Walaupun apa ya, tanpa maut memisahkan kan, sampai maut memisahkan gitu kan. Nah pasti kan lu sampai tua sama dia terus. Dari yang dari pas perkenalan aja komunikasi nggak lancar, gimana sampai tuanya? Benar. Makanya punya pulsa kalau mau komunikasi lancar. Mohon maaf, pulsa udah nggak zaman, udah paket data nih. Mohon maaf, orang tua banget ya masih SMS. Mohon maaf. Beda. Penonton kita berisik sekali. Setelah lu putus, lu sebagai orang Katolik gitu, bagaimana caranya gitu untuk usaha lu untuk mencari pasangan lu gitu? Usaha gue untuk kayaknya gue akan setahun dulu menjomblo. Ya kan gue bilang setelah menyembuhkan itu. Oh iya bener. Mohon maaf. Enggak, gue mau nunggu tahun ngapain? Podcastnya kelamaan nunggu tahun. Caranya gimana ya? Mungkin ngumpul lagi. Biasanya kan kalau misalnya pengalaman gue pribadi, kalau misalnya gue punya pacar, gue lupa temen gue. Bener nggak? Benar. Temennya nyaut. Nah mungkin lebih ikut itu lagi sih, aktivitas di gereja lagi. Siapa tahu ketemu jodoh, tapi nggak mau yang kelihatan banget, oh gue suka sama lu nih gitu. Tapi pelan-pelan. Nah cuman kadang belum mau deketin aja gue disuruh mundur perlahan-lahan. Gue juga bingung ya. Coba kasih dong tips and trick. Apaan? Ya itu. Gue aja bingung nyari pacar gimana. Coba yang lagi di sini tips and triknya ada nggak? Doa dulu. Oh, doa dulu. Novena tadi kan bukan gua sih, ada kan yang novena. Ada yang novena gitu. Kalau di agamanya ada doa yang buat jodoh gitu kan. Kalau di Katolik tuh ada nggak sih doa buat jodoh gitu? Ada tuh, siapa tuh? Santo siapa? Apa? Ada mengentengkan jodoh gitu. Ada. Coba cari di Google karena gitu. Santo Rafael. Ada. Soalnya gue pernah doa itu. Akhirnya dapat ya? Akhirnya dapat. Tapi beda. Intinya pertama doa. Bener sih, doa dulu ya. Yang mau dapat pacar, jangan lupa novena Santo Rafael. Pernah nggak introspeksi untuk diri kita sendiri? Kenapa kita nggak dapat jodoh? Bener Intan gimana tuh? Mungkin beberapa orang ngeliat gue manja banget kali ya. Nah itu kali yang gue kurangin. Itu yang pertama. Kayaknya kan gue nggak tahu lah, lu biasa aja dong. Iya tapi kan maksud gue kan gue kurangin. Itu bukan berarti gue mau sama lu, enggak. Itu perbedaan. Terus yang pertama paling yang gue kurangin mungkin sifat manjanya gue kali. Ya gue nggak tahu sih. Terus yang kedua egoisnya kali ya. Ya itu yang tadi kayak lu. Mungkin gue kurang pengertian kali sama cowok gue. Sampai akhirnya lost kontak gitu aja. Tapi bukan berarti gue gak berusaha membela diri tetap. Egoisnya gue. Terus juga kalau mau dapet kayak misalnya
kan kadang kita mau dapet cowok yang ganteng misalnya. Kalau kita nggak cantik nih, kayak gue sekarang lah. Maksudnya gue cantik, setiap manusia tuh cantik. Kalau misalnya kita mau dapet yang ganteng, ya seenggaknya kalau emang kita nggak punya fisik yang seperti itu, kita punya kelebihan yaitu kepintaran. Gitu. Biar sepadan aja, tapi nggak secara fisik gitu. Udah sampai situ aja. Lu di mana? Kalau menurut gue tuh apa yang perlu diintrospeksi tuh apa ya? Kayaknya nggak ada. Menurut gue kayak benar semua nih Kayak gue kayaknya. terlalu baik dah. Oh my god. Putusin. Oh diputusin ya? Diputusin. Jadi kan apa ya? Ini tadi balik lagi kan cowok kan kewajibannya tuh kan bekerja keras ya tadi kan apa nyari Benar. duit begitu gitu. Terus ya mungkin kan di umur kita sekarang kan apa ya menghidupi anak orang gitu kita gue mikirnya gitu ya apa gue cinta lu, gue suka sama lu, nikahin gue dong, yang gak begitu. Iya. Gue ngasih makan lu pakai apa gitu kan, Makan hati. kan orang tua lu udah gede, udah capek-capek dari kecil besarin lu ngasih itu kan, terus tiba-tiba sama gue cuma nasi garam doang kan nggak. Ya malu sih ketemu Malu, orang tuanya iya, sih. gitu kan. Jadi Iya. menurut gue ya itu dari finansial gue pengen gue introspeksi diri aja semua. Kayaknya semua kalau udah ngeliat duit mau aja ya. Enggak semua, sorry nggak semua. Kalau misalnya lu punya duit tapi lu pelit, bah ya enggak dulu deh, makasih. Kalau gue pernah jujur aja pernah kayak ngeliat, apalagi kalau sebagai orang Katolik dulu ke gereja ngeliat orang pasangan bisa berduaan. Biasa aja kok. Udah mati rasa. Itu berarti udah damai dengan diri sendiri. Ada ini celah Ada yang diincar. Pas bisa gitu. Kalau bisa mah nggak kan kita harus fokus sama. Oh, gagayaan. Baru saya bisa ngobrol depan pos apa? Siapa tuh? Gitu. Berarti kalau ada yang ngeliat lagi nongkrong di pos satpam, ada yang diincar. Ada yang lagi diincar. Lagi ngeliatin Pak Wito. Ya. Lagi jaga ya. Ada yang diincar apa enggak? Banyak, tapi kayaknya pengalaman kayaknya gua akan ngincer yang beda gereja. Soalnya kayak yang satu gereja nggak dapet, yang malahan gagal mulu ya kan. Jadi kayak beda gereja aja gitu. Oh ada nih guys, namanya Jomblo Katolik, @jomblo KG. Siapapun yang mau cari pasangan Katolik bisa di sini namanya. Bisa apa? Bisa aja bisa. Ya kalau jodoh sih belum tentu, tapi seenggaknya usaha pasangan dulu. Jangan berpatok sama sini ya, mohon maaf. Ini nggak boleh. Mungkin lebih aktif lagi di gereja, gitu juga bisa jadi sarana usaha. Nah, gitu kan. Dia tadi ngomongin yang apa namanya, yang agama Katolik. Kalau jodohnya beda agama. Ding. Kan lu baru putus sama yang beda agama. Kalau gue masih satu agama. Sebenarnya waktu ngedeketin juga kan. Tiba-tiba deket aja gitu ya. Tiba-tiba deket. Dia tahu gue agama Katolik, sedangkan gue tahu juga dia bukan Katolik gitu. Cuman ya udah dari awal juga pasti kayak gitu diobrolin ya gitu. Ntar ya udah jalanin dulu terus tiba-tiba putus. Pandangan Romo soal pacaran beda agama tuh gimana sih, Wak? Ini yang bagi banyak teman-teman muda yang kadang keliru loh ya, OMK itu. Namanya dating, namanya pacaran, itu sebenarnya adalah ditujukan bagi mereka-mereka yang sudah untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya. Romo, maksudnya apa? Jadi masa pacaran itu sebenarnya adalah masa di mana misalkan kamu dengan calon kamu itu mempersiapkan untuk pernikahan itu. Namanya dating period, masa pacaran itu. Jadi untuk mengenal satu dengan yang lain supaya betul-betul bahwa kamu menikah dengan pasanganmu itu adalah karena kehendak bebasku. Aku bebas menentukan pilihanku. Yang terpenting adalah kamu memilih calon suami kamu itu dengan betul-betul pilihan yang tidak didasari atas paksaan, orang tua, sosial, dan lain sebagainya. Betul-betul kamu kalau pacaran itu memang
untuk jenjang berikutnya, untuk yang namanya perkawinan. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman tuh sekarang itu bilangnya pacaran dan pacaran. Padahal pacaran konsepnya nggak seperti itu. Konsep itu harus dirubah. Dating period itu adalah masa pacaran, itu adalah masa di mana orang mempersiapkan untuk sebuah perkawinan. Jadi kalau misalkan saat ini kamu deket dengan cowok dengan yang ya itu kenalannya aja sampai sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang anak-anak yang begitu banyaknya untuk Roma pacaran dengan dia. Kayaknya konsep pacaran itu nggak seperti itu. Itu adalah nama kenalan. Mumpung kamu masih muda, kenal sebanyak-banyaknya. Jadi jangan sampai pacaran itu menjadi ajang coba-coba ya. Ajang coba-coba. Karena perasaan itu bukan untuk coba-coba. Karena perasaan itu adalah yang pasti adalah hati. Makanya bicara dengan hati nggak boleh coba-coba. Karena yang dibawa adalah hati itu. Hati-hati. Makanya kalau kalian untuk mengenal satu dengan yang lain, kenal yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dengan banyak orang. Tanpa ada maksud untuk keuntungan pribadi, keuntungan yang lain, dan tentunya adalah tubuh kalian itu adalah altar Kristus. Kalian bertanggung jawab terhadap tubuh itu. Makanya ada batasan di mana kita kenal dengan orang lain, laki-laki dan perempuan, cewek dan cowok dan lain, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Jadi pacaran itu sebenarnya adalah pacaran untuk sesuatu yang memang sudah persiapan. Dan untuk kita yang beda agama, teman-teman pasti ada yang dari kita itu adalah ketemu dengan yang nggak seiman. Iya, Ketemu betul. dengan yang beragama lain. Tetapi ya tergantung dari pilihan kalian berdua. Gereja Katolik kita memberikan satu bentuk, kalau misalkan kita pernikahan Romo cowokku atau cewekku Muslim, Romo Buddha, Hindu, nggak apa-apa. Nanti kita akan namanya minta dispensasi nikah beda agama. Terus nanti kalau misalkan cowok kamu adalah Kristen, nanti kita minta izin untuk nikah beda gereja. Dan itu berbeda nantinya. Yang penting adalah bisa untuk dilakukan di dalam gereja, Pak, di dalam gereja, ya. Oke, Om. Berarti kita boleh pacaran tapi jangan sampai merubah konsep dari pacaran itu Iya. sendiri ya. Tadi lihat adalah pacaran, dating period, masa pacaran adalah masa betul-betul untuk mempersiapkan perkawinan. Tetapi kalau saat ini yang terjadi itu bukan pacaran, kalian itu kenalan sebaik-baiknya dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau memang itu kenalan, ya kenalan. Tapi kalau nanti berlanjut bahwa aku mencintai kamu untuk terus nanti ke jenjang berikutnya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau saat ini anak-anak itu sekedar untuk kenalan, bukan pacaran, ya. Mungkin banyak dari sahabat Niko Senior yang bertanya-tanya gimana sih cara supaya dapat jodoh. Mungkin pasangan dulu kali ya, yang satu agama. Mungkin yang pertama datang dulu ke gereja. Yang kedua ikut kegiatan. Mungkin yang masih muda bisa ikut kegiatan. Kita banyak kegiatan apa tuh, PPA. Ya, Terus PPA untuk yang muda-mudanya tuaan dikit, OMK, atasannya lagi ada KKMK. Mungkin dari dari kita berkumpul dulu, siapa tahu kita ketemu orang baru kan, bisa kenal satu sama lain, bisa jadi jodoh kita juga gitu. Cuman selama kita mencari itu, kita juga harus perbaiki diri kita juga. Gitu. perbaiki diri. Kita entah pendidikannya, entah pekerjaannya, kita bagusin dulu. Jadi ntar kalau udah ketemu jodohnya tuh udah sama-sama cocok gitu. Nggak usah mikirin lu harus gini. Jadi tinggal nyatuin aja karakter keduanya. Ya benar. Sama kalau misalnya memang nggak dapat di gereja sini, belum tentu jodoh Anda bukan di gereja sini. Siapa tahu di circle kantor Anda Ya satu agama. ya, Ada nggak temen lu yang satu agama? ada tapi udah nikah. Berarti nggak apa-apa ikut kegiatan tujuannya nyari jodoh. Gak apa-apa dong, bagus. Karena emang pada dasarnya kan gereja kan untuk mempertemukan kalian-kalian. Dan yang menjadi perhatian adalah teman-teman itu masih harus ikut kegiatan gereja supaya bisa ketemu dengan cowok cewek yang ada di paroki-paroki lain. Jadi sebenarnya salah kalau Romo aku nggak ketemu dengan cowok dengan cewek yang beragama Katolik. Enggak, kalian nggak mau berusaha, kalian nggak mau ke paroki lain, kalian nggak mau mencari, kalian duduk mari di dalamnya. Siapa yang mau nyamperin kalian? Kalian masih harus samperin itu jodoh kalian itu. Kan jodoh kalian kan nggak tiket branded blok dikasih Tuhan. Enggak, lu cari. Paroki kita tuh banyak banget.
dan tempat kita tuh banyak banget. Jadi kalau Romo saya nggak ketemu, lu bukan ketemu, kalian bukan belum ketemu, tapi kalian nggak mau mencari pasangan kalian. Karena apa? Males. Sebenarnya nggak apa-apa banget asalkan niat awalnya bener-bener mau pelayanan ya, bukan hanya mau cari jodoh. Takutnya kalau memang kepikirannya cari jodoh terus nggak dapet, hilang nih orangnya kan, karena gua kan mau ke gereja cuma mau buat cari jodoh, cuma mau buat pacar, bener nggak? Mendingan cari kesini tuh pertama awalnya banget pelayanan, kedua boleh nggak apa-apa kalau emang mau cari jodoh, cuma jangan iya, tapi jangan marah kalau memang nantinya nggak dapet. Itu lagi tadi balik lagi jawaban gue yang pertama, kalau emang nggak dapat di sini bisa ke gereja lain, bisa ikut komunitas di luar dari gereja sendiri kan nggak apa-apa, nggak salah. Jadi memperbanyak relasi, teman, circle. Jadi lo ada tambahan nggak? Apa ya, kalau ya Pak ya, selama lu jangan apa ya, kalau mau nyari pasangan tuh jangan syirik, jangan pengen gara-gara ngeliat orang terus lu jadi pengen gitu. Lu siap nggak sama diri lu kalau ntar lu dapet seseorang yang bakal lu repotin, bawel gitu, lu udah siap gak akan hal-hal itu sih gitu. Lu udah harus tahu resikonya, jangan tiba-tiba lu pacaran, cewek gua bawel banget lagi gitu, cewek gua rese banget minta jemput mulu gini-gini, emang ya itu udah mungkin sebenarnya kan dari risiko ya, itu lu harus berdua udah harus ngomongin itu sebelum melakukan kejejang seterusnya Serius seterusnya. ya gitu. Intinya kalau misalnya Harus siap dulu diri lu semua untuk kalau ntar punya pacar. benar, kalau misalnya nanti nggak dapet atau misalnya pasangan yang lu suka nggak suka lu balik, jangan marah. Ya memang bukan takdir ya kan. Yang bisa kontrol perasaan orang nggak bisa, nggak? Oh ya, nggak ada. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya lu mau. Ini penutup. Nggak apa-apa kalau misalnya Tiba-tiba lu bisa kontrol gini. Enggak, ini pengalaman. Boleh share ya? Ini pengalaman pribadi gue atau pribadi teman gue. Maksudnya kalau lu suka sama seseorang, misalnya satu gereja, mau minum dulu nggak? Mau minum dulu nggak apa-apa. Kalau misalnya lu suka sama seseorang terus orangnya nggak suka balik, nggak apa-apa banget. Jangan minder. Kan banyak banget yang insecure, nggak boleh. Nah, ingat, nggak boleh insecure. Perbaiki diri aja. Kalau emang yang buat insecure, kalau misalnya lu ngeliat orang itu terus lu insecure, kabur aja, nggak usah bareng. Nah, terus jangan jangan mentang si A suka pasangan yang dia suka pasangan yang nggak bawel misalnya, terus jago masak, terus lu berusaha itu. Kalau emang bukan lu, jangan dipaksain, ntar malah jati diri lu hilang aja. Jangan merubah diri sendiri untuk orang yang lu suka, lebih tepat ya seperti itu. Sekarang ini media elektronik, media digital lah, digital. Kamu tahu kan ya, pasti ada platform-platform yang menyediakan untuk jodoh yang seagama gitu. Banyak kan? Nah, aku tuh belum tahu seperti apa, tapi dari pengalaman ternyata beberapa pasangan yang memang kenalan lewat aplikasi-aplikasi itu. Kan kita nggak tahu ya, tapi namanya kita berusaha, ternyata jodoh dan lain sebagainya ketemu sesuai, ya nggak apa-apa. Itu kan dinaungi mereka-mereka yang concern untuk menemukan yang sefrekuensi agama. Kan kita juga ada namanya komunitas jomblo Katolik juga kan. Why not kita nggak gabung, nggak ketemu dengan mereka. Sebenarnya gereja tuh nggak kurang-kurang untuk memberikan satu wadah bagi teman-teman muda, tergantung kita mau nggak untuk terlibat di dalam. Kita harus cari, kita harus keluar. Nggak bisa kita untuk rebahan di rumah, Tuhan aku mau jodoh, tapi nggak mau keluar, nggak mau mencari. Nggak bisa, lu harus cari. Oke, sahabat Niko Siniar, terima kasih sudah apa? Sudah apa? Udah terlalu lama sendiri. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih.